SMP Negeri 2 Tulaan. Yang saya banggakan anak-anak kelas 7A B C SMP Negeri 2 Tulaan. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022, kita akan launching atau kita akan luncurkan program P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi P5 itu ya, P5 itu Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Tidak harus hafal ya, tapi engkau hafal dewe ya. Baik, terkait dengan profil pelajar Pancasila ini bagaimana? Inginnya pemerintah ini itu pelajar Indonesia itu adalah pelajar sepanjang hayat, artinya terus belajar ya. Kemudian yang kompeten, pengennya kompeten. Kompeten itu apa? Bahasa Jawanya jegek ya. Jegek. Paham jegek? Nah, dugdeng gitu ya. Nah, kemudian berkarakter, kemudian yang ketiga adalah perilakunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, lanjut. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, itu dimensinya ada 6. Kamu harus ingat itu. Dimensinya ada 6. Ingat? Hafal? Nah, belum hafal ya. Pokoknya ingat dulu apa? Dimensinya ada 6. Kalau tadi P5 kan? P5, dimensinya ada 6. 6 yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi gandeng dari siji. Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Itu yang dimensi 1. Dimensi 2, mandiri. Paham tuh mandiri? Nah, mandiri itu tidak bergantung pada yang lain. Bukan cuma mandi sendiri ya. Nah, mandiri itu orang bergantung ke yang lain. Nah, kemudian bergotong royong. Jadi kita ini harus bisa bergotong royong. Gotong royong paham nggak? Digotong bareng-bareng, diroyong bareng-bareng. Nah, gitu. Berkebinekaan global, berkebinekaan apa maksudnya? Kita sebagai pelajar Pancasila itu harus siap menerima berbagai perbedaan, gitu kan? Dan kita kan sudah menerima ya, enak sing ini, enak yang itu, ya kita terima. Memang teman kita bermacam-macam. Artinya toleransi ya, toleransi. Memang tidak bisa akan sama semuanya. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Bernalar paham toh? Bernalar, berpikir. Kenapa yang dipakai bernalar? Saya juga tidak mencermati betul kenapa tidak dipakai berpikir, tapi kok bernalar. Mungkin yang relevan dengan budaya Indonesia yang bernalar barangkali. Bernalar kritis. Kritis. Apa kritis? Kok enak lahan kritis barang itu bernalar kritis. Nah, gimana maksudnya? Nah. kritis cawis gitu. Jadi harapannya kalian ya itu kalau diajar, kalau dilatih itu mengembangkan kemampuan bernalar kritis. Iku kok iso ngene ya? Kok iso ngene? Iki carane piye? Zaman kalian masih baru bisa jalan, baru bisa bicara. Itu rata-rata kritis. Wabah ditakokne. Ada yang masih punya adik kecil? Kalau tidak punya tetangga kecil? Nah, ora keceknya to ya. Wabah ditakokne. Kritis itu gitu. Lah bareng saya gede saya gagas gitu. Lah harapannya kembali lagi naluriah manusia itu kritis. Maka kalian juga harus kritis. Kalau diajari dirungokne enek sing putus orang mudeng ditanyakan. Sampai kemudian oh gitu. Oh gitu tuh maksudnya. Ora iso menengai. Itu namanya kritis, itu begitu. Terus kreatif. Sudah paham tuh kreatif itu? Nah. Paham rasa jelasnya, paham. Oke, lanjut.
dasarnya ini tidak saya tanyakan lanjut Mas. Terus, nah ini pelaksanaannya nanti ya, proyeknya nanti pelaksanaannya dilakukan fleksibel. Fleksibel itu orang terikat, orang kayak ketika diulang di sesuai jam-jam waktu itu fleksibel ya. Jadi ya ora kudu naik kelas, ya ora kudu lungguh, fleksibel gitu ya. Terus muatannya juga begitu. Jadi makanya proyek sing arep digarap kuwi apa juga fleksibel. Kegiatannya juga fleksibel, waktu pelaksanaannya itu tidak menjadi satu dengan kegiatan belajar mengajar itu. Ya. Jadi orang naik jam pertama opo, jam kedua opo itu enggak ada. Ya. Kemudian yaitu tidak harus dikaitkan dengan tujuan materi pelajaran dan tidak harus terkait dengan mapel, ya. Jadi proyeknya nanti tidak ada kaitannya dengan mapel, juga tidak ada jadwal jam pertama apa, jam kedua apa, enggak ada. Angel memahami? Fleksibel piye? Luas ya, ora nek aturan baku terkait pelaksanaannya. Kayak kowe bayangnya piye? Beda piye iki bentuke? Ya. Rada bingung, enggak apa-apa. Lanjut. Terus nah, dalam pelaksanaannya satuan pendidikan itu sekolah ya. Sekolah dapat melibatkan masyarakat atau dunia kerja untuk merancang menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu P5 itu. P5 itu namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu bisa melibatkan tidak hanya guru, ya, tidak hanya guru. Nah, paham ya? Oke, untuk bentuknya piye? Engko kayak Bapak ngono. Oke, kita lanjutkan. Jadi proyek ini adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Caranya dengan menelaah tema yang menantang, kemudian proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk atau aksi. Jadi serangkaian kegiatan, berarti proyek ini serangkaian kegiatan ya. Bukan kalau di proyek-proyek itu ya proyek fisik itu ya. Ternyata kegiatan tidak selalu fisik. Ya, proyek tidak selalu fisik. Termasuk kalau kamu mengadakan pertandingan bola voli itu masuk proyek sebenarnya itu. Tapi ini contoh aja ya. Lanjut itu. Nah, prinsipnya apa? Ada 4 prinsipnya. Pertama, holistik. Holistik itu menyeluruh. Jadi semua potensimu ya, semua potensimu dikerahkan. Saya ulang, holistik apa? Semua potensinya dikerahkan. Nek kerah rasa didefinisikan ya. Jadi semua potensi kita dikerahkan, menyeluruh ya. Kemudian kontekstual itu orang awam-awam. Jadi yang dilaksanakan itu real memang bisa dilakukan. Artinya sesuai dengan keadaan di sekitar kita, cocok itu dilakukan. Kemudian berpusat pada peserta didik. Artinya yang melakukan itu siswa, bukan guru. Ya. Jadi mbuh bentuke tetap yang melakukan siswa. Paham ya? Guru tidak ada kewajiban untuk ngajari atau ngulang. Sing nemokne masalah kamu, yang mencari solusi kamu, soal kemudian butuh bantuan, maka kamu yang harus tanya, cari tahu dan lain sebagainya. Kemudian eksploratif itu ya artinya mengeksplor, gagasan, pikiran dan macam-macam itu dicari sebanyak-banyaknya. Dilanjut. Nah, pendidik apa tugasnya? Merancang tujuan, alur kegiatan, strategi, sama penilaiannya. Ya. Kemudian guru tugasnya juga memfasilitasi, dampingi, ya. Jadi cuma memfasilitasi, dampingi. Lanjut. Mensupervisi, supervisi itu ya ngecek sejauh mana capaiannya dan lain-lain.
Kemudian moderator. Moderator itu memandu di dalam berbagai aktivitas. Ya artinya ketika proses itu. Tapi ketika sudah action nanti ya semua harus siswa. Lanjut. Prosesnya ini lanjut aja. Lanjut aja, ini sudah dipahami. Terus, nah sebentar ini. Kalau tadi dimensinya ada 6, ini untuk tema ada 7. Jadi selama kamu di SMP ini nanti akan memperoleh 7 tema. Ya. Yang pertama gaya hidup berkelanjutan. Opo gitu. Yang kedua kearifan lokal. Yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat bangunlah jiwa dan raganya. Yang 5 suara demokrasi. 6 rekayasa dan teknologi. Kemudian kewirausahaan. Pokoknya dalam pikiran kamu temanya ada 7. Kalau dimensinya ada 6. Lanjut. Penentuan tema topik sesuai dengan tahapan satuan pendidikan. Jadi memang sudah ditentukan kalau SMP ini, kalau SD ini dan seterusnya. Lanjut. Nah, untuk SMP itu adalah dalam waktu 1 tahun. Oh, itu apa ini? Ya 1 tahun. 360 per kelas ya, per jenjang itu waktu untuk mengerjakan proyek 360 jam pelajaran. 360 jam itu adalah kalau per pekan 40 jam berarti 1 tahun. Kalau 40 kali berapa? 36. 40 kali 9 ya? 9 minggu. Setahun 9 minggu untuk mengerjakan proyek. Lama enggak itu? Nah, kalau sebulan itu berapa minggu? 4. Berarti 2 bulan lebih kan? Nah, berarti sekolah saya ini garap proyeknya 2 bulan lebih. Nah, itulah kurikulum merdeka. Lanjut. Ilmu dasarnya macam itu. Terus kita akan melaksanakan versi SMP Negeri 2 Tulaan. Biar apa yang akan kita laksanakan itu konkret, ya. Tadi kan harus kontekstual ya. Dan menantang. Tugas kita selama tahun pelajaran ini, berarti semester ini dan semester depan. Semester depan itu yora sampai akhir tahun betul. Itu kalian dengan warga sedemikian ini membuat program lomba desa. Maksudnya gimana? Kalian seolah-olah pamong desa, ya, seolah-olah pamong desa dalam rangka menyambut lomba desa. Nah, kaitannya dengan ini, lanjut mas. Ini kalau kita sepakati, misalnya jenenge desa Peterongan gitu ya. Saya menemukan gang-gangan sini Peterongan gitu. Jadi di agenda lomba desa Peterongan itu pada bulan November Desember ini kita pakai tema 1 hidup berkelanjutan. Kok penasaran kok browsing ya? Hidup berkelanjutan DP5 itu gimana ya? Topiknya kelasku dusunku. Jadi kelas kalian seolah-olah adalah dusunmu, yang mana kamu akan lomba desa. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Paling tidak bangkunya, ya, karena lomba bangkunya harus bagus. Tapi orang turun bangku anyar, ya, bangkunya harus bagus. Kemudian kebersihannya juga harus bagus. Keindahannya juga demikian. Lah supaya itu terjadi, kamu rembuk dengan teman-temanmu, piye supaya keadaan kelasmu menjadi baik, menjadi super baik, ya, semaksimal yang bisa dilaksanakan.
Maka di bawah itu ada pengaturan itu ya termasuk petugas piket, macam-macam itu. Pengaturan yang dimaksud mungkin tatipnya kalau ada yang membuang sampah di kelas itu nanti sanksinya apa. Gaya aturan dewe ditaati dewe, ada penegaknya sendiri di kelas itu. Pokoknya seolah-olah itu adalah dusunmu. Itu ya. Kok yang berarti terserah ya. Itu dilaksanakan di bulan November pekan ini. Termasuk nanti kalau ada mebler yang kroak-kroak dan lain sebagainya harus bisa dempul. Nanti sudah disiapkan bahan-bahannya. Mungkin kalau kamu sudah bisa ada yang melatih dempul sampai ngecat ya, dempul, ngelosne, ngecat itu kamu. Menantang ya. Ke orangnya jam pertama atau jam kedua enggak pokoknya garap iki. Selama masuk sampai wayah pulang garap ini pekan. Nanti mohon dikomunikasikan orang tua ya. Jadi pembelajarannya modelnya kerja ya 1 pekan ini. Ya. Jadi orang diulang kelas bahasa Indonesia bukan, tapi ngerjakan proyek selama 1 pekan ini. Kira-kira itu. Nanti kalau 1 pekan itu kelasnya belum jadi sesuai harapan kamu, masih ada bulan Desember pekan kedua setelah ulangan kira-kira itu melanjutkan itu. Melanjutkan persiapan lomba desa tadi. Memperbaiki tampilan kelas. Punya bayangan? Nah. Terus nanti di bulan Januari ya, Januari Februari itu. Januari ketiga, Februari pertama Kewirausahaan apa nanti kamu browsing. Kewirausahaan itu usaha-usaha yang menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih. Ini topiknya bangga dengan karyaku. Apa contohnya? Bisa hasta karya. Bukan cuma bisa tapi ya hasta karya harus ada. Terus karya boga juga bisa. Itu gunanya apa? Itu juga bukan kontrol di situ aja. Hasta karya nanti harus bisa dipamerkan. Jadi nanti di akhir ya, di Maret pekan pertama atau pekan kedua itu ada tampilan lomba desa itu. Gambarannya seperti pensi kemarin itu ya. Nah, gambarannya ada di tiket lapangan itu untuk apa? Untuk menampilkan hasta karyamu. Hasta karya itu ya termasuk aksesoris kamu untuk tampil itu. Ada bagian dari hasta karya. Pokoknya kamu bayangkan di satu lokasi itu supaya karya-karyamu itu terlihat, kamu akan membuat karya apa? Terserah ya. Hasta karya. Termasuk nanti nyablon ini ben rame kayak umbul-umbul misalnya. Nanti kainnya disiapkan sekolah, yang nyabloni kamu ya, untuk membuat meriah ini. Dan lain-lain. Karya boga itu misalnya, tapi terserah anunya apa? Terserah nanti dalam teknisnya itu adalah kamu harus bisa membuat masakan apa ya? Masakan apa guna ini itu? Dan snack itu apa? Iya. Jajan, iso nggae jajanan tapi sing ora berbungkus plastik. Nah, misalnya, kenapa kok ora berbungkus plastik? Dengan tema pertama, kebersihan, persoalan kita banyak dari sampah plastik, ya toh? Nah, kalau kamu buat foto harus matching dengan yang pertama. Berarti gawe apa? Terus gaya opone harus gaya apa? Nah, gaya opone itu nanti harus dikomunikasikan dulu ke guru pembina P5. Dalam hal ini Bu Musliah ya. Bu, kelompok saya sekian orang, namanya ini. Mau buat ini, ya Bu Musliah oke apa tidak? Ya, tanya Bu Musliah dulu. Jika oke maka ya kamu laksanakan. Nanti membuatnya gimana? Bahan kamu sendiri, ya. Bahan dari kamu sendiri, yang kerjakan ya kamu sendiri. Kalau perlu bantuan
orang lain untuk membantu itu ya golek guru dhewe ning gawe ning ngendi ya terserah ya, nek main di rumah atau main sopo ada sing ngajari terserah ya. Kemudian nanti kamu membuatnya double. Double itu apa? Tapi nanti lo ya, double itu nanti untuk suguhan pentas ya. Yo untuk pesertanya, untuk bapak ibu guru yang lihat kalau ada tamu undangan yang lain juga untuk suguhan itu ya. Nah, kira-kira begitu. Itu hasil karya maupun karya boga. Gunanya adalah untuk acara pas lomba, seolah-olah pas lomba. Terus yang ketiga, tema ketiga kearifan lokal. Gampangannya itu pensi, ya. Pentas seni itu, kearifan lokal, gampangannya ya. Wes familiar atau kamu dengan itu? Nah, gue tampil macam-macam. Dalam hal itu pentas panggung, pemain-pemainnya macam-macam, MC-nya, kemudian ya pokoknya acara itu biar bagus macam-macam. Event organisernya adalah kamu sendiri. Kayak lomba, kamu sendiri. Bapak ibu guru nanti hanya melihat, hanya menyaksikan, hanya ngeploi gitu aja. Punya gambaran? Jadi nanti gongnya kira-kira di bulan Maret ya. Di bulan Maret kamu diberi tempat lapangan itu. Sudah silakan kamu persiapkan segala sesuatunya. Besok digunakan untuk tampil. Semua karyamu disuguhkan di sana. Bapak ibu guru dan teman kelas 8, 9 menyaksikan. Punya gambaran sampai sini? Ya? Pekerjaanmu punya gambaran? Gongnya ke sana ya. Lah untuk itu loh, kamu itu cuma diberi ada pensi, nekat persiapan macam-macam ya. Lah nanti biar tidak menyulitkan kalian, tidak usah pemisahan per kelas. Ya, dalam hal membuat kelompok macam-macam sudah ini kelas 1 semuanya silahkan membuat kelompoknya gimana, kelompok pensinya gimana gitu. Sudah punya gambaran itu? Aku gede-gede. Lah dalam hal ini ya, nanti harus ada koordinator atau gampangannya kepala desanya lah ya. Dari kalian siapa nanti yang ditunjuk sebagai kepala desa? Apa pakai pilihan atau penunjukan terserah. Terus masing-masing ketua kelas ditunjuk sebagai kepala dusun. Nah, apakah ketua kelas itu ada kepala dusun langsung atau pakai pilihan terserah. Nanti kamu yang mengatur itu. Nanti kalau kamu kesulitan dalam mengatur itu macam-macam, bisa tanya ke Bu Anes, tanya ke Bu Musriah atau Mas Dian dalam hal teknisnya. Sudah toh? Saya kan sudah berhasil membuat kamu bingung. Tugas saya membuat kamu bingung, kamu mengurai supaya orang bingung langkah per langkahnya harus bagaimana macam-macam. Dan hari ini adalah sosialisasi. Harapannya setelah sosialisasi ini kamu kemudian bisa segera koordinasi. Paling ora kepanitiaan, paling ora kepala desa sampai kasus-kasusnya yang tadi terdefinisi. Dan besok itu kita sudah mulai aksi di kelas masing-masing, ngurusi bangku, ngurusi kebersihan. Kalau pengen ditempeli macam-macam silahkan, itu adalah dusun kamu sendiri. Kalau alat-alatnya di depan belum lengkap macam-macam silakan, piye carane. Kalau perlu diperindah, perlu cat macam-macam juga silakan. Wes bayangannya memang Arab lomba. Begitu ya? Ya saya rasa cukuplah sosialisasi ini. Oke, pada saat ini kalau kita segera kita luncurkan P5 aja gimana? Oke ya? Baik. Jadi intinya P5 itu tidak terikat dengan waktu, tidak terikat oleh guru, tapi kalian dihadapkan masalah, kemudian dengan masalah itu silakan dipecahkan, kemudian kalian dari situ. Nah ini yang perlu saya garis bawahi. Dari situ harapannya
kamu tertanam karakter. Tertanam karakter. Bedanya dengan kurikulum sebelumnya, kalau sebelumnya itu karakter itu tertulis dan diajarkan melalui motivasi, tapi saat ini karakter dibentuk dari aksi, dari pengalaman. Oh ternyata nyambut gawe ini ya kudu gotong royong misalnya ya. Oh lek ketika wis dibentuk kelompok kayak siji kerja siji ora ki ya ora penak nek ati. Ya, itu supaya terlatih apa karakter kamu terbentuk dari persinggungan macam itu, sehingga harapannya karakter kamu lebih kuat, lebih membekas daripada sekedar materi yang sama. Begitu ya. Baik, pada kesempatan ini dengan menyebut, mari kita bersama-sama menyebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 31 Oktober 2022, SMP Negeri 2 Tulaan meluncing proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan semuanya.